Panggilan dari dalam sumur. Mas, kamu denger nggak? Suara Dina gemetar waktu dia bangunin suaminya, Rudy. Jam di dinding nunjukin pukul 2:15. Rumah udah gelap, cuma sisa lampu teras yang redup. Tapi dari arah belakang rumah, kedengeran suara nyanyi pelan banget. La, Erkudingen. Rudy ngedengar juga. Bukan cuma Dina yang merinding. Mereka baru 2 hari pindah ke rumah warisan orang tua, di pinggiran desa. Di belakang rumah, ada sumur tua yang ditutup papan. Tapi malam ini, papan itu kedengeran digeser pelan. Krek. Kayak ada yang buka dari bawah. Rudy ambil center, Nyaleng, dan mereka pelan-pelan jalan ke belakang. Angin malam dingin banget, tanah becek, daun pisang goyang pelan. Begitu sorotan senter kena sumur, papan penutupnya kebuka setengah, dan di pinggir sumur ada bekas jejak kaki basah, menuju ke arah dapur. Mas, itu kaki siapa? Bisik Dina. Rudy nggak jawab, tangannya gemetar. Dan tiba-tiba, dari arah dapur, pintu, beraaak, kebanting sendiri. Keesokan paginya, Busri, tetangga sebelah, datang. Begitu denger Rudy cerita, wajahnya langsung pucat. Mas Rudy, Bu Dina, sumur itu jangan dideketin. Dulu ada perempuan jatuh ke sana. Badannya nggak pernah ketemu. Tiap malam, katanya dia nyanyi minta tolong. Dina diam aja, tapi matanya kelihatan takut. Sore itu dia nyapu halaman belakang, tiba-tiba angin kencang banget. Daun kering beterbangan, dan papan sumur kebuka lagi, padahal udah dikasih batu besar. Dari dalam sumur, muncul bau amis campur tanah basah. Dina mundur, tapi dia dengar suara pelan, kayak bisikan. Panasin airku, dingin banget. Dina langsung lari masuk rumah. Tapi waktu dia nutup pintu, di kaca jendela dapur kelihatan bayangan perempuan rambutnya panjang banget. Bajunya basah kuyup. Mukanya nggak jelas, cuma senyum pelan. Malamnya, Dina nggak bisa tidur. Rudy kebetulan lembur di luar kota. Sekitar jam 12, listrik tiba-tiba padam. Rumah jadi gelap gulita. Dari belakang rumah, suara nyanyi itu muncul lagi. La, Erkudingen. Pelan, makin lama makin jelas, makin dekat. Dan tiba-tiba, tuk. Suara itu datang dari dalam kamar mandi. Dina nekat buka pintu kamar mandi. Air di bak goyang pelan, kayak ada yang gerak dari bawah. Dia sorot pakai senter, dan di dasar bak mandi, ada rambut panjang banget yang nyangkut di saluran air. Dina teriak, tapi suaranya tenggelam sama suara air yang mulai meluap. Air tumpah ke lantai, makin tinggi, makin dingin, dan dari air itu muncul tangan pucat yang narik kaki Dina ke bawah. Keesokan paginya, Rudy pulang. Rumahnya sepi. Semua pintu terkunci dari dalam. Cuma ada genangan air di dapur, dan papan sumur yang udah terbuka lebar. Pas dia nengok ke dalam sumur, di air hitam itu, ada bayangan Dina, senyum sambil nyanyi pelan. La, Erkudingen. 2 hari sudah, Dina belum juga ditemukan. Rudy nyari kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Setiap malam, tanah di sekitar sumur belakang selalu basah, padahal nggak hujan. Dari situ, Rudy mulai curiga ada sesuatu yang nggak beres. Malam ketiga, dia akhirnya nekat datang ke belakang rumah sendirian. Dia bawa senter dan ember, niatnya mau ngelihat air sumur itu. Pas dia sorotkan cahaya ke dalam, airnya nggak jernih. Permukaannya gelap, kayak ada bayangan seseorang di dalam sana. Bayangan itu bentuknya perempuan. Rambutnya panjang banget, dan seperti tersenyum. Rudy menatap lama. Sampai akhirnya dia dengar suara pelan dari bawah sumur. Mas, Erkudingen. Tubuh Rudy langsung gemetar. Dia mundur pelan, tapi di belakangnya kedengeran suara langkah basah menuju arah dapur. Langkah itu pelan banget, tapi jelas. Rudy cepat-cepat masuk rumah dan ngunci pintu. Begitu dia sampai kamar, lantai rumahnya penuh lumpur. Bekas jejak kaki basah menuju ke arah cermin. Dan di cermin kamar, tertulis dengan jari air. Airku masih dingin. Rudy langsung lemas. Dia tahu, apapun yang ada di dalam sumur itu, sekarang udah masuk ke rumahnya. Besok paginya, Rudy manggil ustaz desa buat bantu nutup sumur itu. Dia nggak mau kejadian aneh itu berlanjut. Ustaz datang bersama 2 warga. Begitu doa dibaca,
Angin langsung berhembus kencang dari arah sumur. Papan penutup yang udah dikasih batu berat tiba-tiba terangkat sendiri. Air sumur itu mendidih, kayak ada sesuatu yang berontak dari bawah. Dan pelan-pelan, dari dasar air itu muncul wajah perempuan. Kulitnya pucat, matanya putih semua, rambutnya meneteskan air. Rudi mundur, Ustaz terus baca doa sambil nyuruh warga cepat nutup sumur. Mereka ngecor pakai semen sampai penuh, sampai nggak kelihatan lagi permukaannya. Hari itu juga, warga sepakat nutup jalan belakang rumah Rudi. Mereka semua sepakat, nggak boleh ada yang mendekat lagi. Tapi malamnya, waktu Rudi sendirian di kamar, dia dengar suara air dari kamar mandi. Airnya ngalir pelan, padahal nggak ada yang nyalain. Dia jalan pelan ke sana. Begitu sampai di depan pintu kamar mandi, ada suara perempuan pelan banget. "Mas, airnya dingin lagi." Rudi diam. Tangannya gemetar waktu buka pintu. Dan di depan cermin kamar mandi, dia lihat Dina berdiri di belakangnya. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan dia tersenyum kecil. Sejak malam itu, rumah itu kosong. Sumurnya udah disemen. Tapi warga sekitar bilang, kalau malam Jumat lewat belakang rumah itu, kadang masih kedengeran suara lembut perempuan nyanyi pelan. La, Erkudingen.